Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Al-Mubarak Trika. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agama dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan tauhidul iradi, itu tauhid talabi atau dikatakan tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Ini pembahasan yang kedua, tauhidul ibadah. Salisan, yang ketiga dari pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana yang pertama adalah qawaid, dasar pijakan di dalam seseorang talaki dan mengambil dalil. Kemudian yang kedua adalah tauhidul ilmi wal i'tiqad. Yang ketiga adalah tauhidul iradi talabi, tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah. Itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kata beliau rahimahullah taala, Allah Ta'ala wahidun ahad la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i wa sifatihi wa rabbul alamin al-mustahiqqu wahdahu li jami'i anwa'il ibadah. Jadi beliau mengatakan yang pertama tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, tunggal. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan yang lain, tunggal. Lam yakul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu, tunggal. Apa itu tunggal? Allahus samad. Penafsiran dari Allahus samad itu setelahnya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tafsir daripada Allahus samad itu tidak diperanakan, lam yalid, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mendapatkan faedah dari guru kami. Kalimat lam, ketika dikatakan kalimat lam, ini kan kalimat nafi semuanya. Sama dengan la, itu juga kalimat penafian, peniadaan. Kalau kalimat lam itu dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang benar-benar diteliti, yang sudah
penelitian itu benar-benar dicari dan benar-benar tidak ada yang puncak dari segala sesuatu tersebut. Artinya begini, jika seseorang menggunakan la seperti la tashrab, dia atau la yashrabu, dia belum minum. Kalau dia menggunakan lam yashrab, dia tidak minum, atau dia belum la yashrab, dia belum minum. Belum ini artinya kemungkinan dia minum. Kemungkinan ada dia minum dan kemungkinan dia tidak minum. Tapi kalau menggunakan lam yashrab, benar-benar sudah diteliti dia tidak minum. Nah, ini secara apa? Secara bahasa Arab. Jadi penggunaan huruf lam di sini ini diterangkan oleh guru saya. Benar-benar ini sudah diteliti, benar-benar tidak ada sama sekali menafikan, sudah diteliti bahwa benar-benar tidak ada. Oleh sebab ini dalam ayat ini diterangkan lam yalid, benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidak memperanakan, walam yulad, dan tidak benar-benar Allah Subhanahu itu tunggal. Itu dalam sisi bahasa Arab. Oleh sebab ini hal-hal yang penting dalam bahasa Arab itu dari huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab seperti min, huruf fi itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali dalam bahasa Arab dan dalam Al-Qur'anul Karim. Karena sebab-sebab huruf-huruf seperti ini banyak orang yang menyimpang. Iya, banyak orang yang menyimpang. Sebagaimana kisah tentang Jariyah, seorang budak wanita. Ya, ketika ditanya kepada Rasulullah SAW menanyakan kepada aina Allah, apa jawaban Jariyah tersebut, budak wanita? Fis sama. Dalam bahasa Arab itu huruf fi itu bermakna di dalam. Itu bermakna di dalam. Tapi huruf fi ini juga maknanya di atas. Kalau seseorang tidak mengetahui huruf-huruf seperti ini bisa menyimpang. Dia mengatakan Allah di dalam langit, padahal fi itu bermakna fis sama, di atas ketinggian. Oleh sebab itu jalan Allah fis sama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan seorang budak tersebut, kemudian Nabi SAW mengatakan bebaskan dia karena sesungguhnya dia seorang mukminah. Kemudian tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, pengatur alam semesta, memberikan rezeki, tidak ada sekutu baginya. Begitu juga dalam ibadah, tidak boleh seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu dalam peribadatan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga meminta-minta di tempat yang lain, di tempat yang keramat, di kuburan yang dikeramatkan atau pepohonan. Nah, ini tidak dibenarkan. Kalau jika ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza sta'anta fasta'in billah, fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kalian ingin meminta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian ingin meminta apapun, bahkan dunia sekalipun, kalian ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan. Maka permintaan itu sesuai dengan keyakinan seorang hamba. Kalau keyakinan seorang hamba itu lemah, dia tidak yakin terhadap permintaan dia, maka Allah juga tidak akan mengabulkan permintaannya. Dia harus yakin terhadap apa yang dia minta. Kemudian begitu juga tidak ada sekutu dalam nama dan sifat-sifatnya. Dia adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang berhak diibadahi semata dari seluruh jenis-jenis ibadah. Kemudian yang kedua, kata beliau, sarfu syai'in min anwa'il ibadah kad-du'a wal isti'anah wa istighatha wal istighatha wan nadhar wad dhabh wa tawakkul wal khauf wa raja wa hubbi wa nahwiha li ghairi Allah ta'ala syirkun ayyan kana maqsud bidzalika malakan muqarraban aw nabiyyan mursalan aw 'abdan salihan aw ghairahum. Nah, di sini beliau menerangkan, memalingkan jenis-jenis ibadah seperti berdoa, istighosa. Apa itu istighosa? Talabul ghauth.
Apa itu istighosa? Isti'anah memohon pertolongan, istighosa juga memohon pertolongan. Apa perbedaannya? Apa perbedaan antara istighosa? Kan sering kita dengarkan orang-orang istighosa. Iya, sering orang kadang mereka mengatakan istighosa. Ada isti'anah. Isti'anah memohon pertolongan, istighosa juga memohon pertolongan. Tapi isti'anah itu umum, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Adapun istighosa itu dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting. Maka oleh sebab itu dalam ayat diterangkan, siapa saja yang beristighosa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting, pasti Allah Subhanahu wa taala ijabai. Pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Contohnya istighosa itu seperti ini. Ada seseorang yang ingin tenggelam kapalnya, kemudian dia memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah selamatkanlah saya dari karamnya kapal ini. Maka ketika dia selamat, maka itulah dikatakan istighosa, memohon pertolongan kepada Allah dalam keadaan genting. Atau dia dikejar oleh musuh, kemudian dia memohon pertolongan kepada Allah agar Allah selamatkan dia, itu namanya istighosa. Adapun isti'anah seperti yang kita lakukan, isti'anah seperti berdoa mohon pertolongan kepada Allah di berbagai macam keadaan. Itu perbedaannya. Jadi ketika seorang istighosa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting, pasti Allah kabulkan insyaallah. Allah akan mengabulkan, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian bernazar, menyembeli, tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu apa? Berserah diri, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakal ini diterangkan oleh para ulama itu dengan perbuatan. Tawakal ini dengan upaya. Tidak mungkin, tidak boleh seseorang bertawakal tanpa upaya. Minimal dari upaya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ad-doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah tentang Maryam. Kisah Maryam alaihi salam. Itu Maryam ketika dia berada di bawah pohon kurma, apa yang disuruh kepada Maryam? Disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma agar kurma itu jatuh. Bukan hanya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah turunkanlah, jatuhkanlah buah kurma ini, tapi dia disuruh menggoyangkan pohon kurma tersebut. Akhirnya kurma itu jatuh. Itu adalah bentuk tawakal. Kata para ulama, seluruh tawakal dikatakan tawakal itu ada upaya. Maka siapa saja yang bertawakal tanpa upaya, maka dia tertipu dengan tawakalnya. Dia tertipu dengan tawakalnya. Contohnya, ada seseorang mau pintar, iya kan? Dia sudah ingin pintar, tapi ada yang tidur-tidur saja. Pagi tidur, malam tidur, siang tidur, dan seterusnya. Makan tidur saja dia, tapi dia mau pintar. Apakah tawakal seperti ini dibenarkan? Kemudian dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar tawakalnya. Tapi ada orang yang sudah belajar siang dan malam, kemudian dia berupaya untuk menggapai apa yang dia impikan, kemudian dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tawakal yang benar. Ini adalah tawakal yang benar. Kemudian al-khauf war raja. Ada takut. Dan takut ini bagian daripada rukun ibadah. Karena seseorang tidak boleh beribadah kecuali harus terkumpul 3 perkara. Ini sudah kita jelaskan juga ya. Seseorang tidak boleh, tidak dianggap dia beribadah kecuali harus terkumpul tiga rukun. Yang pertama, al-hubbu wal khaufu war raja. Ada cinta, takut dan harap. Dalam setiap ibadah itu harus ada pada ini. Seperti orang mau sholat, harus dia datangkan sifat ini. Ada cinta kepada Allah, ada takut kepada Allah, ada harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dia datangkan segala
tindak tanduk ibadah. Segala tindak tanduk ibadah harus didatangkan sifat ini pada dirinya. Maka ibadah itu jadi bermanfaat. Maka banyak orang yang beribadah tidak bermanfaat ibadahnya, karena dia tidak mengenal rukun daripada ibadah ini. 3 rukun daripada ibadah ini. Al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 rukun ini disebutkan dalam suratul Fatihah. 3 rukun ini disebutkan dalam suratul Fatihah. Yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin bermakna hubbu, maknanya cinta. Ar-rahmanir rahim maknanya raja, harap kepada Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin maknanya apa? Al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan khauf ini diterangkan oleh para ulama itu terbagi menjadi 3. Takut ini terbagi menjadi 3. Ada takut yang dia wajib, ada takut yang dia tabiat, ada takut yang dia kesyirikan. Takut itu terbagi menjadi 3. Di sini kita belajar tauhid. Tauhid itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mengokohkan keimanan. Takut yang dia wajib adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dalam bentuk ibadah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tindak tanduknya senantiasa dia terawasi dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin bermaksiat, maka dia terawasi, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan takut yang wajib. Ada takut yang dia tabiat. Seperti seseorang takut sama ular. Ya, kalau dia berani-berani saja nanti digigit ular nanti. Ya kan? Takut terhadap musuh. Takut terhadap musuh itu tabiat. Bukan dia takut terhadap musuh dia bilang penakut, apa bahasa Bugisnya? Balorang. Nah, dibilang seperti itu, tidak. Tapi ini adalah tabiat memang. Takut hal-hal yang membahayakan, seperti takut terhadap api, takut terhadap apa? Sesuatu yang tajam, sesuatu yang membahayakan. Ini tabiat. Sebagaimana kisah Musa alaihissalam, dia takut terhadap apa? Kejaran Fir'aun. Dan itu tabiat, bukan takut kesyirikan, bukan takut maksiat. Maka dalam ayat diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kharaja minha khaifan yataraqqab." Dan dia keluar dari kota tersebut dalam keadaan takut, dalam keadaan takut, menunggu. Atau dalam ayat yang lain diterangkan, "Fa asbaha fil Madinah khaifan yataraqqab." Maka dia menetap di kota Madinah, Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan takut, khawatir dia ingin dibunuh oleh Fir'aun. Akhirnya dia keluar dari kota tersebut. Kemudian yang ketiga, takut berupa kesyirikan. Inilah memalingkan takut ini dari ibadah. Seperti dia takut terhadap jin, takut terhadap syaitan, takut terhadap kuburan. Iya, kuburannya angker. Ini apa yang ditakutkan kuburan tersebut? Kuburan benda mati. Orang yang sudah meninggal tidak mungkin apa? Gentayangan. Itu kalau dia berkeyakinan kalau orang yang sudah mati gentayangan, ini terlalu banyak nonton TV. Iya, terlalu banyak nonton sinetron, apalagi tentang adab-adab kubur, adab apa yang ada dimasukkan di liang lahat. Ini terlalu banyak nonton masalahnya. Padahal semua ini kuburan, batu nisan, jin, syaitan itu tidak bisa memudaratkan, tidak bisa sama sekali memudaratkan. Yang bisa memberikan bahaya, tidak bisa membahayakan semua ini. Yang bisa memberikan bahaya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang bisa memberikan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kenapa batu nisan itu takut sekali jalan depan kuburan. Kenapa takut sekali? Itu permasalahannya kenapa? Sering nonton soalnya. Nah, ini hayalan-hayalan manusia. Tidak mungkin orang yang meninggal itu sudah gentayangan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin.
itu jin yang menyerupainya, dan jin itu bisa berubah-ubah. Jin itu menggoyahkan akidah apa? Akidah kaum mukminin. Karena jin itu ada yang kafir dan ada yang muslim sebagaimana manusia. Ada yang kafir dan ada yang muslim. Ada yang kafir dan ada yang muslim, itu jin. Begitulah keadaannya. Manusia juga ada yang kafir, ada yang mukmin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal jin nasibin. Sebaik-baik jin adalah nasibin. Jin nasibin namanya. Jin muslim namanya nasibin. Nah, jin nasibin ini adalah mereka ini adalah jin dari kalangan muslimin. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja dengan apa? Tulang dan kotoran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh sahabatnya untuk mencari batu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengambil dari tulang dan kotoran. Kemudian carilah batu. Rasulullah sallallahu dicarikan batu, kemudian dia bersuci dengan batu. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tidak bisa tulang dan kotoran? Karena itu adalah makanan apa? Dari kalangan jin, dan makanan saudara kalian dari nasibin. Itu jin muslim. Nah, ini dikhawatirkan seseorang takut. Ada juga yang mereka itu takut tatoyur. Ini kalau dia tatoyur itu seperti ini. Kalau dia melihat burung hantu, dia tidak mau safar, dia tidak mau pergi. Nah, ini ada yang terjadi. Atau dia melihat kupu-kupu di rumahnya, datang kupu-kupu. Atau tiba-tiba masuk elang di rumahnya. Begini, ada apa ini? Nah, ini semuanya tatoyur. Ini bagian daripada kesyirikan. Iya, ini banyak di antara kita ini, orang-orang Bugis terutama, orang-orang Sulawesi, banyak yang seperti ini. Ini kepercayaan tidak dibenarkan dalam syariat. Makanya orang-orang yang tatoyur ini tidak bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Iya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa dihisab. Siapakah mereka? Alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka? Mereka tidak meminta ruqyah. Tidak kai itu pengobatan dengan besi panas di kepala. Itu namanya kai. Kemudian tidak tatoyur. Tatoyur ini yang seperti ini. Kalau kita berangkat di hari Kamis mungkin sial, kita berangkat di hari Selasa saja. Kalau kita berangkat di hari Senin, ya seperti membuat sesuatu yang sial. Apalagi kalau dia melihat hal-hal yang aneh, seperti ada burung, ada kupu-kupu, ada belalang, atau ada kelengking. Tiba-tiba masuk kelengking ini, ada apa? Ini tatoyur semua. Ya, kalau ada kelengking masuk, dibunuh saja. Ada kelabang masuk, dibunuh. Ada ular hitam, ya dibunuh juga. Tapi ketika ada ular yang masuk itu dibiarkan dulu. Kalau dia jin, maka dia akan menetap. Tapi kalau dia binatang biasa, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Itu maka jangan langsung dibunuh. Tapi dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diusir, ya, diusir maksudnya. Ya, bukan dibiarkan di rumah. Diusir. Diusir maksudnya itu diusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membunuh apa? Ular hitam, karena dia adalah syaitan. Ya, karena jin itu berubah-ubah. Bisa berubah jadi binatang dan bisa menyerupai sesuatu. Wallahu taala alam. Ini penting sekali ini, ikhwan. Khauf ini, takut ini penting sekali, karena ini keadaan banyak yang terjadi di antara kaum muslimin, kekhawatiran. Rasa takut ini banyak sekali yang terjadi. Maka ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum
mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian al-hub, cinta. Ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling baik keimanannya orang yang dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada seluruh manusia, bahkan orang tuanya sekalipun. Iya. Bahkan orang tuanya sekalipun, maka cinta kita itu melebihi, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi daripada orang tua dan seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kalian dikatakan beriman, kamilul iman, sempurna keimanan kalian, sebelum kalian itu lebih mencintai diriku lebih dari orang tua kalian, anak kalian dan seluruh manusia. Maka kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu lebih dari segalanya. Karena Allah yang yang memberikan hidayah kepada kita, yang menciptakan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan bimbingan kepada kita, ada jaminannya surga. Adapun mencintai manusia lebih dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada jaminan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu ketika dia mempersaktikan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku lebih mencintai diriku. Sesungguhnya aku lebih mencintai diriku, kemudian engkau dan daripada seluruh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar. Tidak wahai Umar, belum engkau dikatakan beriman sebelum engkau benar-benar mencintaiku lebih dari dirimu sendiri dan seluruh manusia. Maka kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri dan seluruh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, barulah sekarang sempurna keimananmu. Seperti itu. Itulah bentuk kecintaan. Atau selain daripadanya yang dipalingkan dari jenis-jenis ibadah, karena semua yang disebutkan oleh musannif di sini adalah ada amalan lisan, amalan anggota tubuh dan amalan hati, seperti takut, harap, cinta. Ini semua adalah tawakal, ini semua adalah amalan hati. Tawakal juga dia termasuk bagian daripada amalan perbuatan. Siapa yang memalingkan dari ini semua, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Apalagi dia memalingkan beribadah, minta doa, takut kepada malaikat, takut kepada nabi, takut kepada rasul, atau takut kepada ibadah, takut kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Ketika dia takut dalam bentuk ibadah, maka bagian daripada kesyirikan. Maka kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita takut. Yang diinginkan di sini adalah takut masalah takut dalam ibadah, bukan takut dalam tabiat. Kemudian min usulil ibadah anna Allah taala yu'badu bil hubbi wal khawfi wa raja' jami'an wa ibadatu bi ba'diha duna ba'd dhalalun. Qala ba'dul ulama man 'abada bil hubbi wahda fa huwa zindiq wa man 'ada bil khawfi wahda fa huwa hururi wa man 'abadahu bir raja'i wahda fa huwa murji. Nah, ini diterangkan oleh beliau dari pokok ibadah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diibadahi dalam 3 keadaan. Cinta, takut dan harap. Cinta, takut dan harap. Ini cinta, takut dan harap, dan semua itu memiliki dalil-dalil yang ada. Seperti roja, harap itu apa? Apa harap itu? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Rabbnya, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh. Dan beribadah hanya sekedar takut saja, ini tidak benar. Beribadah hanya sekedar
cinta saja ini tidak benar, dan beribadah hanya sekedar harap saja ini juga tidak benar, harus terkumpul. Maka kata para ulama, siapa saja yang beribadah hanya sekedar cinta saja, maka dia zindik, dia itu ateis. Hanya cinta saja. Siapa yang orang-orang ateis itu hanya beribadah, orang-orang kafir itu beribadah hanya cinta saja dia, tidak memiliki harap dan takut. Dan siapa yang beribadah hanya sekedar takut saja, maka dia adalah hururi, orang-orang yang menentang syariat, seperti orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu mereka beribadah hanya rasa takut. Mereka takut terhadap azab Allah. Maka oleh sebab itu mereka menghukumi orang-orang yang melakukan dosa besar, dihukumi keluar dari Islam. Maka orang yang melakukan dosa besar, orang-orang khawarij ini adalah orang-orang yang keluar dari agama, orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Mereka kafirkan kaum muslimin. Yang melakukan dosa besar mereka kafirkan, seperti orang yang minum khamar, orang yang berjudi, orang yang berzina, dia kafirkan. Maka mereka ini menghalalkan darah kaum muslimin. Oleh sebab itu pemberontakan yang ada itu disebabkan karena mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar rasa takut saja. Tidak ada cinta dan harap. Begitu juga orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya harap saja, ini dikatakan murji. Berikutnya adalah at-taslimu war-ridha wa ta'a mutlaqa lillahi wa li rasuli. Berserah diri, ridha, taat itu mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk rasulnya. Orang berserah diri itu hanya kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu juga ridha dan ketaatan itu kepada Allah dan juga kepada rasulnya. Harus dia ridha terhadap apa yang dibawa oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hukum, bagian daripada keimanan. Sama halnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, sebagai yang diibadahi. Jadi harus dia beriman bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itulah hukum yang patut dia jaga, itulah hukum yang dia ikuti. Sebagaimana dia meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang diibadahi, Allah satu-satunya sebagai pencipta. Seperti itu. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum di sini yang dimaksud tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala dalam perkara al-haq wal batil, antara hak dan kebatilan. Semua manusia harus berhukum dengan hukum apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bagaimana dengan hukum undang-undang? Iya. Boleh tidak kita berhukum? Boleh kalau dia tidak melanggar syariat. Ada hukum di antara manusia yang diperbolehkan. Tidak semua apa yang tidak ada dalam Al-Quran itu kita tidak boleh berhukum dengannya. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran kepada manusia untuk mereka saling berhukum selama tidak melanggar syariat di antara mereka. Seperti hukum undang-undang yang sekarang. Contohnya, seseorang dianjurkan untuk mengurus SIM. Apa tujuannya? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan, suruh menggunakan helm. Itu kan hukum yang harus ditaati. Siapa yang melanggar ini berarti melanggar hukum pemerintah, dan siapa yang melanggar dari pemerintah dia berarti melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Ini diterangkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan Rasulnya dan para pemimpin kalian. Nah, ini melanggar hukum mereka. Yang tidak melanggar syariat termasuk melanggar bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Maka ada hukum-hukum
yang dia ada kemaslahatan, ada manfaat di situ. Ada manfaat yang manusia bisa mengambilnya dan manusia itu terbebas dari bahaya. Seperti itu. Hukum undang-undang tidak semua itu melanggar syariat. Banyak yang tidak melanggar syariat, tapi ada hal-hal yang kadang memang melanggar syariat, berterbakan dengan syariat, maka hukum syariatlah yang lebih didahulukan. Wallahu taala alam. Bukan berarti ketika ada yang bertabrakan dengan syariat kemudian kita menentang penguasa kita, tidak. Nah, itu kembali kepada mereka terhadap apa yang mereka putuskan. Maka tidak ada sekutu dalam hukum pada hukum Allah Subhanahu wa taala dan perkaranya. Kemudian tidak boleh seseorang juga keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia keluar dari syariatnya, dan itu adalah hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk seluruh manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Kemudian al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu kufrun akbar qad yakunu kufrun duna kufrin. Berhukum selain apa yang Allah Subhanahu wa taala itu berhukum selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu kufrun akbar, itu kekufuran besar, yaitu keluar dari keislaman. Ketika misalnya begini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum mengharamkan zina, mengharamkan apa? Perzinahan, mengharamkan pembunuhan. Namun ketika ada yang menghalalkan, oh diperbolehkan zina, diperbolehkan membunuh, maka siapa yang berhukum seperti ini maka dia keluar dari agama. Itu yang dimaksud ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi, mengharamkan apalagi namanya anjing, mengharamkan khamar, kemudian mereka menghalalkan, maka mereka bisa keluar dari agama. Tapi bukan kita yang mengeluarkan dari agama. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan mereka setelah mereka telah dijelaskan agama ini. Karena ada kadang orang dikatakan, kenapa kamu minum khamar, kenapa kamu berzina? Karena saya tidak tahu hukumnya. Iya kan, seperti itu. Ada yang memang tidak tahu hukum, ada yang dia tahu hukum tapi dia melakukannya, tapi dia tidak menghalalkannya. Tidak menghalalkan, ini berbeda. Orang yang melakukannya, orang yang berzina contohnya, orang yang minum khamar, orang yang membunuh, dia tahu itu haram hukumnya, tapi dia melakukannya, tapi dia tidak menghalalkan, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar, bukan orang yang keluar dari agama. Adapun kalau orang yang menghalalkan demikian, maka itu keluar dari agama, bisa keluar dari agama. Sama dengan orang yang mengharamkan apa? Mengharamkan yang halal. Seperti ketika dia dianjurkan untuk berpuasa, malah dia melarang orang untuk berpuasa. Atau ketika dia diperintahkan untuk sholat, maka dia meninggalkan perintah tersebut. Itu kan hukum sholat wajib, kemudian dia meninggalkan perintah tersebut. Nah, orang yang meninggalkan perintah seperti ini itu dihukumi dua keadaan. Kalau dia meyakini bahwasanya bolehnya meninggalkan perkara sholat tersebut, kewajiban sholat, bolehnya meninggalkan kewajiban puasa, maka dia keluar dari agama. Kalau dia menghalalkan, bolehnya. Tapi kalau dia hanya meninggalkan karena suatu kemaksiatan, maka dihukumi dosa besar. Harus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat itu diterangkan ada 3 keadaan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum terhadap apa yang Allah turunkan, maka mereka orang kafir. Siapa yang tidak berhukum terhadap apa yang Allah turunkan, maka mereka orang zalim. Siapa yang tidak berhukum terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka ini adalah orang-orang yang fasik.
Maka ini 3 hukum yang mereka terkena dalamnya bagi orang-orang yang tidak berhukum terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sampai jam berapa ini? Hah? Iya. 1 menit insyaallah baru pertanyaan. Dan di antara Ra'sut Tagut itu dari pimpinan-pimpinan apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, man hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa yang berhukum terhadap selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini bagian daripada termasuk Ra'sut Tagut. Ra'sut Tagut itu adalah pokok-pokok yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Ra'sut Tagut itu ada 5. Pokok-pokok dari apa yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Yang pertama, iblis. Iblis laknatullah. Ini adalah pokok daripada apa yang diibadahi selain Allah. Kemudian yang kedua, wa man ubida wa huwa radin. Siapa yang diibadahi dia ridha. Karena ada orang yang diibadahi dia tidak ridha. Misalnya ada orang yang ingin sujud kepada kita, memohon kepada kita dengan sujud, kemudian dengan cara ruku, ini tidak dibenarkan. Apabila dia ridha, maka dia termasuk pokok-pokok yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika orang-orang Khawarij itu atau orang-orang yang terlalu berlebihan kepada Ali, dia mengatakan man antahu man ana anta ilah. Ketika orang-orang yang berlebihan menyanjung Ali itu, dia mengatakan engkau adalah dia, siapa saya? Engkau adalah Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh mereka, kalau mereka tidak bertobat, maka kata Ali, kalau dia tidak bertobat, bakar mereka. Ada sebagian yang dibakar. Oleh sebab itulah Ali bin Abi Thalib ketika dikatakan seperti itu, dia tidak ridha. Kalau orang ridha, maka dia termasuk dalam pokok-pokok yang diberi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhukum terhadap apa yang selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini teman-teman sekalian, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sangat penting sekali. Kadang manusia itu punya kekhawatiran di dalam dirinya. Kalau secara zahir itu akan kelihatan, tapi apa yang dalam hati itu kadang mereka ada kekhawatiran, ada was-was. Kenapa? Karena amalan hati itu butuh disirami dengan apa? Dengan akidah, dengan pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Karena hati inilah tolak ukurnya sebenarnya. Hati itu adalah tolak ukur dari seluruh anggota tubuhnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada jasadu ala wahil qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Tapi apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Itu adalah hati, karena hati ini adalah keyakinan seorang hamba. Bagaimana kita bisa mengokohkan hati kita kalau kita tidak mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala? Sama dengan takut tadi. Iya kan? Kalau kita tidak belajar tentang takut itu, mungkin kita terjatuh dalam kesyirikan, kita tidak mengetahuinya. Ternyata takut terhadap kuburan, takut terhadap makhluk gaib itu bagian daripada kesyirikan. Seperti itu. Maka oleh sebab itu tidak boleh seorang takut kepada makhluk apapun, makhluk gaib apapun. Tapi kalau dia takut terhadap bahaya, maka itu wajar, itu tabiat. Ya, seperti ada api, ada kebakaran, ada banjir, masa dia tidak takut? Saya tidak takut. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu. Ini takut membinasakan dirinya sendiri. Yang seperti ini tidak benar. Dia yang seperti ini, dia berdosa ketika dia meninggal dalam keadaan berdosa. Wallahu taala alam. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau cukup?
Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad, kami persilahkan. Iya, silakan. Oh, azan Pak. Oh iya. Mau bertanya. Oh, mau bertanya atau azan? Bertanya. Oh. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Ustaz sudah banyak memberikan ilmu, utamanya yang terkait dengan ibadah. Tadi dijelaskan ada 3 syarat untuk beribadah. Sudah tidak awal dengan cinta, takut, dan harap. Rukun Pak, bukan syarat. Iya. Nah. Harapan. Iya. Yang syarat bawah itu masalah takut. Berkaitan dengan budaya kita khususnya di Sulawesi Selatan. Banyak seperti sudah disinggung, banyak yang karena mimpi dia ada kecemasan sehingga melakukan suatu upaya total. Iya. Dengan berbagai macam ini. Berbagai macam cara. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya? Apakah bertentangan dengan syariat atau bagaimana? Mau penjelasannya? Terima kasih. Ini berkenaan dengan mimpi Pak ya? Mimpi dan ada seperti dianggap bahwa seperti ada tadi seperti kupu-kupu, dan sebagainya, itu bagian dari tanda alam mungkin. Hukumannya di Sulawesi Selatan masih tentang hal seperti itu, sehingga ada upaya akan namanya kecemasan pada dirinya, takut kalau ada hal-hal yang menimpa keluarganya, melakukan satu upaya. Salah satunya acara Tolak bala. Iya. Pertanyaan saya, apakah bertentangan dengan syariat? Iya. Nah, mohon dijelaskan. Yang pertama, saya bahas dulu masalah mimpinya. Mimpi itu ketika dia kebenaran, itu boleh disampaikan. Mimpi ketika dia kebenaran itu boleh disampaikan, seperti dia melihat bintang dalam mimpinya, dia melihat matahari. Itu mimpi-mimpi yang baik semua. Karena orang yang melihat bintang dan matahari tentunya mimpinya benar. Atau dia melihat orang-orang soleh, atau dia bertemu dengan gurunya, seperti itu. Atau dia mimpi bertemu dengan para nabi dan rasul, atau dia mimpi bertemu dengan nabi. Tapi syaratnya adalah orang-orang tentunya yang telah berzikir, orang-orang yang ahli ibadah, kemudian orang-orang yang telah berdoa sebelum tidurnya, itu melakukan amalan soleh, itu bisa saja benar. Dan ada mimpi yang tidak boleh disampaikan. Kadang mimpi itu ketika disampaikan itu terjadi. Ketika mimpi-mimpi itu yang sesuatu yang membahayakan, seperti diantaranya yang mimpi yang terjadi, misalnya ada bahaya ini, saya bermimpi begini, saya mendapatkan bahaya, itu tidak boleh diceritakan. Itu tidak dibenarkan untuk diceritakan, kata Nabi, karena Nabi SAW melarang kita menceritakan mimpi yang ada bahaya padanya, yang tidak ada manfaatnya. Karena kadang itu mimpi menipu, dan kebanyakan mimpi itu dari syaitan. Kebanyakan mimpi itu dari syaitan. Itu yang pertama. Kemudian masalah tolak bala, karena ada kejadian seperti itu. Kejadian ini yang dikatakan Nabi SAW tatayyur. Tatayyur itu menganggap sesuatu itu ketika ada sesuatu hal yang kita lihat dari binatang, itu menganggap kita sial atau bahaya. Ini Nabi SAW itu menerangkan inna tiar wa tiwala minasyir, sesungguhnya tiar wa tiwala, tatayyur yang seperti ini modelnya, itu bagian daripada kesyirikan. Itu dilarang oleh agama. Oleh sebab itulah, untuk apa dia melakukan hal-hal yang tidak ada syariatnya. Begini, saya ingin ke dasar agama, dasar pokok agama. Begini Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, ketika seseorang
ingin mengamalkan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, jangan dia amalkan. Insya Allah dia lebih selamat. Orang yang seperti ini ketika ingin mengamalkan sesuatu yang dia tidak mengetahui sandaran dari Al-Quran atau Sunnah atau ada ulama yang menjelaskan, jangan dia mengamalkan. Itu dia lebih selamat. Contohnya begini, saya kasih contoh yang kecil. Seseorang itu dia contoh ingin sholat duha, dia mendengar ada syariat tentang sholat duha, mendengar dari ini saya dengerin ada sholat duha, tapi dia tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan adanya sholat duha. Iya kan, dia juga tidak mendengar keterangan dari para ulama tentang disyariatkannya sholat duha, maka tidak mengerjakan itu lebih selamat daripada dia mengerjakan yang dia tanpa sandaran dan dalil seperti itu, apalagi dari hal-hal yang memang membahayakan pada dirinya dari keyakinan. Nah, ini terutama keyakinan. Kalau ada yang berkenaan dengan keyakinan dia, kemudian dia tidak menemukan dari sandaran dalil-dalil Al-Quran maupun dari Sunnah atau penjelasan ulama, jangan dia kerjakan, maka itu lebih selamat. Begitu cara mengamalkan dalam satu agama, begitu caranya, itu lebih selamat. Karena hukum asal ibadah, dasar ibadah itu hukum asalnya haram. Seseorang kita itu dilarang untuk beribadah dasarnya, hingga ada dalil yang membolehkan. Contohnya, kita mau sujud ini, kita mau bertakbir, Allahu Akbar, dasarnya tidak boleh kita bertakbir hingga ada dalil yang membolehkan bertakbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum ila shalah fa'asbigul wudu summa kabbar atau fakabbar." Kan begitu. Apabila kalian ingin salat, maka perbaikan wudu kalian, kemudian bertakbirlah. Maka bertakbir ini diperintahkan kita. Karena dia ibadah, maka seluruh ibadah itu harus ada dalil-dalilnya dulu, Pak. Baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Itu hukum asal ibadah. Maka hukum asal ibadah dia haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Tapi ada pun yang di muka bumi ini hukum asalnya itu mubah. Atau dalam sebuah kaidah diterangkan al-asul fil manafi al-ibahah, hukum asal yang bermanfaat di muka bumi ini itu mubah. Coba apa saja yang bermanfaat? Coba sebutkan apa saja yang di muka bumi ini, seperti pasir, semen, baju, semuanya mubah. Itu yang bermanfaat. Tapi yang tidak bermanfaat itu haram dia. Seperti babi, anjing, itu semua tidak bermanfaat, haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan seperti itu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini untuk kita semua. Tapi dia hukum asal yang ada di bumi ini semuanya halal dan boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Iya, ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya seperti babi, ada tidak dalil yang mengharamkan babi? Ada dalil yang mengharamkannya untuk memakannya. Begitu juga anjing, begitu juga bangkai. Kemudian seperti kerah, ada dalil yang mengharamkannya kerah. Untuk memakannya ada, tapi untuk memeliharanya haram atau tidak? Haram atau tidak? Tidak haram, karena hukum asalnya itu adalah boleh dimanfaatkan. Bahkan anjing pun itu boleh dimanfaatkan. Tidak menjadi haram dia ketika dia dimanfaatkan sebagai anjing pemburu. Dan boleh dimakan hasil buruan anjing tersebut. Boleh dimakan hasil buruan anjing tersebut. Yaitu anjing pemburu itu contohnya seperti ini. Anjing pemburu yang pintar, ketika dia berburu, dia dapat buruannya, dia tidak memakannya kecuali tuannya dulu yang memakannya. Maka ini adalah anjing buruan yang boleh dimakan buruannya. Tapi kalau tidak, kalau dia makan duluan, maka itu tidak boleh dimakan. Seperti itu. Ya kalau anjing kita itu tidak pintar, anjing kita tidak terlatih. Seperti itu Pak ya.
Jadi seperti itu. Jadi apa yang berkenan dengan keyakinan itu jangan dikerjakan sebelum kita mendapatkan apa? Dalilnya. Sebelum mendapatkan dalil itu lebih selamat. Ini dasar pijakan kita dalam beragama. Wallahu taala ini lebih selamat. Insyaallah lebih selamat yang seperti ini, Pak. Iya. Tidak ada lagi. Cukup. Sebenarnya masih ada yang mau saya tanyakan. Iya. Kayaknya sudah. Kalau mau diringkas tidak apa-apa. Kalau panjang Mungkin diringkas. Kadang itu kalau kita ada keluarga kena musibah begitu, terus dia datang seseorang terus dia bilang, Pak hari ini kita ini belum keziarahan. Dia kan ada seperti itu, atau ada orang-orang yang pergi misalnya habis nikah begitu, terus dia keluar kota untuk ziarah kubur ke orang-orang soleh yang dianggap wali lah begitu. Itu sebenarnya bagaimana, Ustaz? Karena kan saya pernah ingat itu di tahun berapa itu pernah ada yang mengadakan, ibaratnya dia adakan turis begitu, Ustaz. Kemudian dia keliling untuk berziarah ke makam wali-wali dan begitu untuk bertabaruk, mengambil berkah. Itu bagaimana sebenarnya, Ustaz? Iya, ini juga jadi masalah sebenarnya. Saya sampaikan kaidah tentang kesyirikan. Nah, ini kan ada orang ditanyakan tadi, saya terkena musibah, mungkin sebab kamu belum berziarah, sebab kamu tidak seperti itu kan? Ini tidak benar. Karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Ini bagian daripada kesyirikan. Diterangkan dalam kaidah, man ja'ala sabab falaysa bisabab huwa syirik. Siapa yang menjadikan sebab yang itu bukan sebabnya, maka itu bagian daripada kesyirikan. Itu kesyirikan. Kenapa mau dijadikan sebab yang bukan sebabnya? Contohnya saya kasih contoh lagi, lebih mudah. Obat dokter, sebab kesembuhan atau bukan? Sebab. Maka orang yang menjadikan obat itu sebab kesembuhan, maka itu tidak ada kesyirikan. Batu. Sebab kesembuhan atau tidak? Batu. Sebab kesembuhan atau tidak? Tidak. Siapa yang menjadikan batu itu sebab kesembuhan, maka dia bisa jatuh dalam kesyirikan. Minimalnya dia jatuh dalam dosa. Kalau memang batu itu bisa menyembuhkan, maka hajar aswad itu bisa menyembuhkan seluruh manusia. Karena dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Apalagi kalau tasbih, batu tasbih. Ini batu tasbih kun dari Mekah bisa menyembuhkan orang, itu tidak benar. Karena dia menjadikan sebab yang bukan menjadi sebab sesuatu. Ini kaidah kesyirikan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada Hajar Aswad, engkau Hajar Aswad, seandainya aku tidak pernah melihat Nabi SAW menciummu, padahal itu batu dari surga. Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu, karena engkau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa membahayakan. Iya, karena itu adalah syariat. Nabi SAW menciumnya, maka kita juga menciumnya. Tapi bukan menjadi hajar aswad itu sebab kita mendapat rahmat, tidak. Karena tidak bisa, batu itu tidak bisa menjadikan sebab seperti itu. Maka siapa saja menjadikan sebab bukan sebab darinya, itu adalah kesyirikan. Sama dengan ini karena belum berziarah, itu tidak benar. Itu tidak benar di dalam syariat. Sebab seseorang terkena musibah itu sebabkan apa? Dosa. Ya, sebab seseorang terkena musibah sebab dosa. Tidaklah seseorang diberikan musibah karena dosa yang ada pada mereka, dosa yang mereka lakukan, maka ditimpa musibah. Semakin mereka berdosa di masa lalunya, kemudian dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan dia musibah yang lebih sampai dia terkatung-katung disebabkan dosa yang dulu dia lakukan, agar Allah menghapus dosa dia. Agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa dia. Seperti itu. Bukan berarti musibah itu hanya sekedar musibah. Tidak. Itu adalah penggugur dosa bagi orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Itu musibah adalah bagian daripada kenikmatan. Kalau para nabi, musibah kenikmatan itu sama bagi mereka. Mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan kenikmatan itu sama kedudukannya. Tidak ada perbedaan, karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua itu adalah pahala bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi musibah itu tidak datang kecuali dosa, maksiat.
Sebagaimana juga diterangkan orang yang berselisih. Misalnya kita ini saling mencintai semuanya. Nanti bapak-bapak kalau ada yang berselisih, bukan berarti saya suruh berselisih. Ketika dia ada yang berselisih, maka tidak dia berselisih kecuali salah seorang dari mereka itu melakukan dosa. Tidaklah, kata Nabi SAW, tidaklah dua orang yang dia saling mencintai kemudian dia berselisih kecuali salah satu itu telah melakukan dosa. Salah satu telah melakukan dosa. Sebabnya adalah dosa, musibah yang menimpa kita sebabnya itu dosa, bukan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, disinilah kita butuhnya belajar tauhid ini, keyakinan. Wallahu taala alam. Ya, demikian. Saya kira cukup pertemuan kita akhiri. Insyaallah kita akan kembali pada hari Kamis. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.